Selamat mendengarkan podcast ini. Kita sekarang sampai pada Matius pasal 5 ayat 8 dalam rangkaian khotbah di bukit. Tema besarnya sekarang berbicara mengenai kesucian hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku sekalian, tidak ada kata yang lebih penting dalam hidup kita setelah keselamatan, ya, selain kesucian. Perhatikan saudaraku, tidak ada kata yang lebih penting dalam hidup kekristenan setelah keselamatan adalah kesucian. Dan kesucian itu sendiri adalah bagian dari keselamatan, saudaraku. Saudaraku sekalian, dan tidak ada prestasi yang lebih tinggi, tidak ada prestasi yang lebih mulia dari pencapaian kesucian hidup. Kesucian kita bukanlah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan syariat agama, dalam hal ini agama Kristen atau agama Yahudi, tetapi berdasarkan kekudusan Allah, yaitu pikiran dan perasaan Allah. Saudaraku sekalian, tidak dapat dibantah kenyataan bahwa dunia kita yang semakin rusak ini, dunia kita yang semakin jauh dari kebenaran Allah, dunia yang tidak lagi akrab dengan kata kesucian. Kata suci sudah menjadi barang yang benar-benar sangat langka. Tanpa disadari, saudaraku, mendengar kata suci atau kesucian itu seperti barang keramat yang untouchable. Coba jujur, saudaraku, bukan hanya di lingkungan orang-orang non-Kristen, tapi juga di lingkungan orang Kristen. Dan yang menyedihkan, kalau di lingkungan para teolog, kesucian menjadi objek yang diurai dalam penalaran, dalam olah pikiran, bukan dalam olah kehidupan. Suci artinya begini begitu, lalu cukup. Padahal kesucian itu tidak cukup hanya dirumuskan. Kesucian itu harus dialami dan dimiliki. Kalau jujur, orang-orang pada umumnya menghindari kesucian. Bahkan orang-orang beragama, bahkan aktivis gereja, bahkan rohaniwan. Jadi kesucian itu menjadi dimensi yang tidak beririsan dengan hidup. Kesucian menjadi dimensi yang ada di atas untuk dia yang namanya Allah atau Tuhan. Justru kita itu diselamatkan supaya kita masuk dimensi itu, saudara. Dimensi hidup sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Nah, harus dikatakan bahwa tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Ya, kata melihat di situ horao, kalau di Matius pasal 5 ayat 8, yang artinya memahami pikiran perasaan Allah, atau memiliki pengetahuan tentang Allah. Jadi suci itu bukan hanya tidak berbuat dosa. Suci itu lebih dari sekedar masalah moral. Kesucian itu masalah kepekaan dan kecerdasan rohani untuk mengerti apa yang Allah kehendaki. Saudaraku sekalian yang kasih, saya mengajak kita benar-benar berambisi untuk ini.
Seperti saya juga memacu diri saya sendiri, saudaraku. Mencambuk diri saya sendiri untuk memiliki ambisi sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya, senekat-nekatnya untuk mencapai kesucian yang Allah kehendaki. Saya mengerti bahwa dunia kita yang sudah begini rusak, di mana manusia mengalami kemerosotan atau dekadensi moral, maka standar hidup manusia, standar moral manusia sudah rusak. Ya. Nah, standar rusak ini pasti juga mempengaruhi kehidupan orang Kristen, saudara. Ya, ibarat warna itu makin pekat. Kalau dulu masih abu-abu, sekarang pekat. Jadi kalau orang sudah berwarna abu-abu atau masih berwarna abu-abu, itu sudah merasa diri baik karena lingkungannya gelap, pekat. Saudara jangan membandingkan diri saudara dengan dunia, saudaraku sekalian. Tetapi kita harus selalu melihat kekudusan Allah, kekudusan Tuhan sebagai standar kita. Ingat ya, kesucian bukan hanya menyangkut masalah moral, bukan hanya menyangkut masalah etika. Kesucian itu menyangkut masalah kepekaan terhadap kehendak Allah dan kecerdasan rohani untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa puas, ya. Tidak boleh merasa puas dengan pencapaian kehidupan rohani yang telah kita miliki. Ya, apakah saudara sudah menjadi seorang yang dikenal sebagai rajin ke gereja, aktivis jemaat, rohaniwan, pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, atau bahkan ketua sinode? Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana orang-orang telah sesat di dalam pikirannya. Karena bicara mengenai kepuasan itu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya. Jadi orang haus dan lapar, orang selalu membutuhkan apa yang orang lain miliki dan merasa lebih lengkap kalau memiliki apa yang orang lain miliki. Ya, kalau bagi orang-orang di dunia akademis, ia mau mencapai gelar. Sudah S1, stratum 1 mau bergelar magister, sudah bergelar magister mau doktor, setelah doktor mau punya jabatan di lingkungan akademis, lalu mau jadi profesor dan seterusnya. Bukan tidak boleh. Jangan saudara tersesat di situ. Ya, kita harus haus dan lapar akan kebenaran yang sama dengan haus dan lapar akan kesucian Allah. Jangan merasa puas atas pencapaian kerohanian yang telah kita miliki. Kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri apa yang masih kurang di hadapan Allah. Jadi kita tidak perlu dan memang tidak boleh menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya saudaraku, apa yang orang lain miliki kita miliki. Lalu kita menyesuaikan diri supaya kita diterima dan dipandang santun di masyarakat. Yang penting kita jadi orang baik-baik, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu fanatik. Itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Standar kita Tuhan Yesus. Ya. Dan memang kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita akan dipandang sebagai aneh, tidak wajar. Jangan takut kita dianggap aneh. Jangan takut kita dipandang tidak wajar. Dan mungkin masyarakat atau orang-orang dekat mulai tidak bisa menerima kita. Dan jahatnya mereka mulai
mengarang-arang untuk memfitnah kita, mengarang-arang cerita. Tetapi hal itu menjadi positif karena melalui hal tersebut kita makin periksa diri, saudara. Lihat, saudara, ketika berusaha mau hidup suci, maka salah satu simptom atau gejala yang saudara akan alami adalah saudara akan dimusuhi orang. Ya. Nah, ini harus saudara pahami, kalau saudara dimusuhi orang ya belum tentu karena saudara sedang merayap, merangkak menuju tingkat kesucian yang lebih tinggi. Belum tentu, ya mungkin karena Anda memang orang yang bermasalah sehingga tidak disukai orang. Tetapi orang yang benar-benar terus mengalami pertumbuhan untuk mencapai kesucian itu pasti dilawan oleh orang. Orang kan mulai melawan, saudara. Jadi kita jangan menjadi lemah ketika kita dimusuhi orang, bahkan orang-orang dekat kita. Tidak apa-apa, ini membuat kita makin tekun dan makin merindukan pengadilan Tuhan. Fakta yang tak dapat dibantah, sudah sangat jarang terdengar pembicara di mimbar gereja berbicara dengan tegas mengenai kesucian yang berstandar Allah yang harus dicapai orang percaya. Naifnya ada orang yang bicara mengenai kesucian itu hanya sekitar istrinya satu, lalu memberi contoh-contoh beberapa tindakan yang dia lakukan, ya, tidak bohong. Kalau hanya itu orang non-Kristen juga melakukan, bahkan bisa lebih baik. Kesucian kita bukan hanya istri hanya satu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bohong. Tadi sudah saya katakan kesucian dalam konteks Kristen tidak hanya terkait dengan moral, tapi juga kepekaan terhadap kehendak Allah dan kecerdasan rohani agar kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Nah, kalau sampai pembicara-pembicara juga mulai tidak bicara mengenai kesucian, itu ada kemungkinan, saudaraku. Kemungkinan mereka itu tidak optimis bisa menjadi suci. Dan ini kenyataannya, apalagi kalau doktrinnya sudah salah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, dijelaskan secara keliru. Memang keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena anugerah. Tetapi anugerah keselamatan itu bermaksud supaya kita bisa memiliki kesucian. Maka keselamatan kita tidak hanya berhenti sampai kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus terus bertumbuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran. Tuh, saudara. Bukan hanya oleh darah Yesus, tapi juga oleh kebenaran. Darah Yesus mengangkut dosa-dosa kita. Kebenaran merubah kodrat kita. Supaya kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Kita memiliki kecerdasan rohani. Sehingga kita mengalami perubahan kodrat. Dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ada hal ironis lagi yang saya mau beritahu. Tidak enak didengar, tapi harus diberitahu supaya orang-orang yang terkait notice. Fakta yang terjadi dewasa ini di lingkungan komunitas Kristen. Orang-orang yang belajar teologi di sekolah tinggi teologi, makin mencapai gelar tinggi, itu makin tidak berbicara mengenai kesucian. Aneh. Aneh, saudaraku. Saya bukan orang yang sudah sempurna bicara mengenai kesucian, bukan bermaksud mau menutupi dosa atau mau tebar pesona. Nah, ini kan khotbah kita ini di Sunday Bible Teaching, tema besarnya khotbah di bukit, dan ini sampai pada hal kesucian. Dan memang ini benar, ini
Aduh, saudara, penting, saudaraku. Baru-baru ini saya punya masalah besar. Saya meratap kepada Tuhan dengan ratapan tangisan yang dalam yang jarang saya melakukan karena saya tidak pernah atau jarang mengalami persoalan yang begitu berat. Apa yang saya peroleh ketika saya menjerit itu? Suara di hati saya. Mengapa untuk kesucian kamu tidak menjerit seperti ini, Eras? Wow. Iya ya. Saya minta ampun. Lalu saya berjanji. Saya berjanji Tuhan. Aku mau hidup suci. Ini peristiwa ini ya beberapa minggu belakangan ini, saudara. Saya berjanji. Saya tahu bahwa saya tidak akan sanggup memenuhinya. Tetapi kalau saya nekat begini, tidak mungkin Tuhan tidak menolong saya. Makanya waktu doa pagi saya sering berkata, pokoknya aku mau hidup benar. Pokoknya, intinya, ndak bisa tidak aku mau hidup suci. Nah, banyak orang belajar teologi makin tinggi gelarnya bukan tambah rendah hati. Pokok pembicaraannya hanya sekitar teologi sistematika atau teologi biblika, lebih senang menunjukkan keilmuannya yang cenderung hanya mengisi pikiran dan merasa bangga dengan apa yang dia pahami. Nah, kalau pembicara sudah tidak lagi bicara mengenai kesucian dalam khotbahnya, maka kesucian dianggap tidak penting atau tidak bisa dicapai dan tidak pernah dialami. Ayo kita bertobat. Saya juga tidak tahu kapan saya meninggal dunia, apalagi ini hari-hari ini. Aduh, tiap hari dapat SMS. Istri saya biasanya menunjukkan ke saya, nih si ini meninggal, ini baru usia ini meninggal. Wow. Usia 40, 41, 30 meninggal. Waduh, usia saya ada 62 tahun, apa nggak lebih rawan? Ya, bukan karena ini ada COVID kita bertobat ya. Memang dari dulu kan saya sudah bicara tentang kesucian. Oh, itu berat, saudara. Tetapi asyik, saudara, karena ini menyangkut nasib kekal. Jangan kita memandang kesucian seperti barang langka, karena dunia makin jahat. Standar kebenaran itu tidak boleh berubah. Ya, kesucian hidup itu mutlak. Jadi kalau Tuhan berbicara kuduslah kamu sebab aku kudus, itu mutlak. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah, memahami pikiran perasaan Allah. Kalau sampai ada orang Kristen berkata tidak mungkin kita bisa suci. Nah, kita kan belajar suci itu apa? Sederhananya, apapun yang kita lakukan tepat seperti yang Allah ingini, itu kesucian. Jadi tidak usah muluk-muluk berpikir secara mistis. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu kesucian. Nah, kalau Anda berkata tidak mungkin orang bisa suci, suci itu apa? Dan jangan loh kamu menghina Tuhan seakan-akan Tuhan itu bohong. Saudaraku, memang dunia akhir zaman ini jahat. Tetapi standar kesucian tidak boleh dikurangi. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus di dalamnya termasuk kepercayaan kita kepada apa yang diutarakan atau dikemukakan. Kalau Tuhan Yesus berkata,
kamu harus sempurna seperti Bapa. Kita berkata amin. Berbahagialah orang yang sedang suci hatinya karena akan melihat Allah. Amin. Kita yakin kita bisa. Dan memang ini berat karena akan menyedot semua energi hidup kita, benar. Menyedot. Makanya kalau orang tidak berani mempertaruhkan seluruh energi hidupnya, tidak bisa suci. Tidak bisa. Tidak bisa. Loh, saya dari dulu saudara, ini sudah berapa tahun itu, kalau bisa 10-30 tahun yang lalu sudah nyanyi lagu ini. Loh, kok nggak nyampe-nyampe Pak? Emang tidak mudah, tapi kita rindu sebelum jantung kita berhenti berdetak, kita sudah kedapatan tak bercacat, tak bercela. Ayo kita jadikan ini betul-betul satu-satunya cita-cita. Yang lain mensupport, mendukung ini, ya. Sementara kita bicara jiwa ke roh kita ini, karena sudah dirusak oleh dunia, belum beres. Sementara kita bicara daging kita ini masih ada kodrat dosa dan nafsu-nafsu yang kalau kita empanin masih mau, masih bisa. Tapi kita memilih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya mengajak semua pecinta kebenaran, pecinta suara kebenaran untuk all out. Ya, ini menyangkut nasib kekal kita. Alkitab jelas mengatakan supaya kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Saya mengajak saudara semua, hai kekasih-kekasih Tuhan, jemaat awam, untuk hidup suci Anda tidak perlu dan mungkin juga tidak harus, dan bisa-bisa jangan meninggalkan keramaian lalu hidup membiara. Ada orang-orang yang dipanggil atau dikhususkan Tuhan untuk itu. Kesucian kita harus dibangun secara natural dan proporsional. Anda bisa menjadi seorang perenang hebat kalau berenang di laut, belajar berenang di arus dan gelombang. Nah, kalau saudara cuma berenang di kolam renang, Anda bukan seorang perenang yang hebat. Saudara menjadi orang suci kalau teruji di tengah-tengah dunia yang jahat dan segala pengaruhnya yang buruk. Tetapi tetap dalam integritas hidup di dalam kesucian Allah. Ayo, semangat dulu, nanti saya akan bicara terus tentang kesucian ini. Harus yakin. Ini saatnya kita mau hidup suci. Saya tahu mengucapkan khotbah seperti ini, saudara, bisa dinyinyirin orang, saudara. Apaan sih itu? Kayak sok suci. Loh, justru kita belum suci, mau suci bener. Kok sok suci? Kalau kita tidak mengajarkan kesucian, mungkin kita sudah suci bener. Atau memang tidak butuh kesucian. Tapi kalau kita butuh, karena kita belum sempurna, tapi kita yakin bisa sempurna. Jadi kesucian itu menyangkut integritas. Integritas diri yang kokoh. Tidak terhanyut oleh pengaruh pola hidup anak-anak dunia. Maka harus berani hidup tidak wajar. Kita ini bukan barang atau benda seperti pakaian yang tidak pernah dipakai dan hanya tersimpan di lemari sehingga selalu bersih, tidak ternoda. Manusia itu makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab, yang menjalani hidup dengan kehendak bebas. Ya, kita itu bisa dikotori oleh dunia. Tapi ingat, kita bukan seperti benda atau pakaian, kita bisa menghindari. Ya, istilah yang sering kita dengar,
Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menghalau kalau burung itu mau membuat sarang. Dan kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak ini, istilahnya di belantara hidup ini, kita berjuang untuk hidup suci, kita terlatih dengan otot-otot kesucian yang terbangun. Saya sudah katakan kesucian itu juga menunjuk kepada integritas diri yang kokoh, yang tidak terhanyut oleh pola hidup manusia di sekitar kita, karena kita mau hanyut dalam pola hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau hidup suci lalu kita menyendiri di tengah hutan, ya itu gampang ya, karena di hutan ketemu monyet. Tapi di kota ketemu, kalau pria ya, cewek cantik, wanita cantik. Di hutan ketemu ya babi hutan. Tapi di kota ketemu orang-orang kaya, kalau pendeta ya, itu bisa tergoda untuk menjilat, jual diri. Nah ini rusak kita. Dulu kalau kita mendengar kesaksian orang-orang yang menginjil di daerah, kita kagum ya, kita takjub saudara. Mereka naik turun gunung, jalan kaki berkilo-kilometer. Waduh. Tapi sekarang setelah kita menjalani hidup dalam pelayanan, kita baru tahu berat pelayanan di kota, bro ya. Di kampung naik turun gunung ketemu monyet. Di kota naik turun mobil ketemu tadi itu. Jadi kita yang di kota itu lebih dekat neraka. Nah itu dia, lebih dekat neraka. Makanya jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Kita minta perlindungan Tuhan. Nah orang lebih ngotot minta dijagai atas hartanya, lebih menjaga harta, martabat, menjaga keluarga, menjaga macam-macam. Tapi tidak serius membawa diri agar Tuhan menjagai kesucian. Tuhan, okelah apapun yang terjadi, oke kalau Engkau menghendaki demikian, tetapi tolonglah agar aku tidak berbuat dosa. Kalau kita bisa hidup suci, selesai. Apalagi yang lebih baik, apalagi yang lebih mulia, apalagi yang lebih berharga dari kesucian, saudara. Makanya pokoknya Tuhan, aku minta supaya aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi jangan berpikir kalau di tengah-tengah hidup di dunia yang kacau ini kita tidak bisa hidup suci. Justru kita bisa membangun urat-urat kesucian yang lebih kokoh. Karena kesucian itu bicara mengenai integritas. Kekokohan kita dalam mempertahankan hidup sesuai dengan gaya dan pola hidup Tuhan Yesus. Melepaskan segala sesuatu itu bukan berarti lalu kita menjadi gelandangan, saudaraku, dan semedi di tengah hutan. Ketika kita memiliki banyak uang, kita dipuji, kita disanjung, kita bisa beli apa saja yang kita mau beli. Kita memilih menyenangkan Tuhan. Itu baru benar. Kalau Anda puasa di tengah padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada supermarket, tidak ada restoran, itu mudah. Tapi kalau Anda puasa di tengah-tengah supermarket, di tengah-tengah food court, itu baru hebat.
Kalau tadi saya mengatakan penginjil naik turun gunung itu ya, saya tidak mengecilkan arti pengorbanan mereka yang berjuang di daerah-daerah sulit dalam pelayanan. Makanya kita yang di kota mestinya mengingat mereka, saudara. Apalagi di masa COVID, jemaat di kampung tidak memiliki ATM, tidak bisa transfer. Ini yang mestinya kita pikirkan dengan serius. Harus diingat, saudaraku, mereka yang berjuang di daerah itu, saudaraku. Oke. Jadi harus berjuang. Dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau Bapa mengambil mereka dari dunia." Tuh. Tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Salah satu pertanyaan yang diajukan ke saya oleh beberapa orang, bukan satu orang. Bagaimana Bapak bisa tahan menghadapi bullying orang-orang? Salah satu jawabannya, saudara, bagaimana saya bisa mikirin itu? Lah mau hidup benar saja setengah mati. Berjuang untuk hidup suci saja sulit ini. Lah kok bisa lo mikirin bullying orang? Saya itu menghadapi banyak masalah, saudaraku. Benar-benar banyak masalah, saudara. Sakit hati kalau dirasakan. Bullying, pengkhianatan, fitnah. Aduh, ampun. Tapi itu ternyata mematangkan kesucian kita. Itu loh, saudara. Sebab kesucian itu bukan sesuatu yang kita peroleh secara otomatis. Nah ini teolog-teolog menyesatkan jemaat. Kamu dikuduskan, lalu selesai. Loh ini darah Yesus menguduskan, tapi kodrat dosanya belum selesai, bro. Harus digarap. Yusuf itu kalau hanya tinggal di rumah Yakub ayahnya, maka mimpi yang ia terima, yang juga merupakan janji besar dari Allah, tidak akan terwujud. Ya tetap jadi anak manja. Maka dia dikeluarkan dari rumah Yakub di mana dia menjadi anak emas Yakub. Tahu dong kisahnya bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang begitu luar biasa. Besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 17. Kesucian itu dibangun dari benturan-benturan. Kalau Anda tidak pernah dibully maksudnya, tidak pernah difitnah, dikhianati, Anda nggak ngerti bagaimana mengasihi musuh atau orang-orang yang menjahati saudara. Kekokohan integritas kita teruji di situ. Kesempatan berzina, kesempatan mencuri atau menggelapkan uang, dan lain sebagainya. Nah nanti di pengadilan baru dibuka. Jadi makin kita dibully, makin difitnah, kita makin jaga diri. Jangan sampai apa yang dikatakan orang itu benar-benar terwujud dalam hidup kita. Jangan kita menjaga kesucian sambil nunggu di hadapan pengadilan Tuhan. Semua terbuka nanti. Nunggu pengadilan Tuhan saja. Ini bukan mau balas dendam ya. Bukan bermaksud begini, rasakno kowe, rasakan nanti kamu. Nggak boleh. Kita bayangkan kalau mereka masuk neraka piye, kan nggak tahan, nggak tega kita ya, jangan. Tuhan ya wis terserah. Dalam pembentukan menuju kesucian hidup standar Allah, kita itu ditajamkan oleh berbagai masalah-masalah yang terjadi. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 menulis, orang yang menderita penderitaan badani itu berhenti berbuat dosa.
Aniaya membuat mereka berkiblat ke dunia yang akan datang. Mereka dilatih meninggalkan dunia. Kesucian tidak mungkin terwujud kalau hati orang masih melekat di dunia, masih punya banyak kesenangan. Tidak mungkin bisa. Jangan ribut, jangan bela diri, diam. Karena justru kita menjadi makin bergairah untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Wah, itu berkat abadi, saudara. Berkat kekal. Aduh, puji Tuhan, berkat kekal. Makanya dengan persoalan-persoalan berat yang saya alami 2 tahun belakangan ini, bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Aduh, numpuk seperti rumah susun. Bagaimana ini? Jadi justru kesucian itu terbangun dan teruji di tengah-tengah keadaan sulit. Kesempatan berbuat dosa, kesempatan membalas dendam. Itu semua menyempurnakan kesucian kita. Semua itu mendongkrak, mengeskalasi kualitas kesucian kita. Ini baru kesucian yang natural dan proporsional, saudara. Kalau Anda tidak pernah mendapat kesempatan berbuat dosa, ya Anda tidak tahu Anda suci tidak. Anda tidak pernah mencuri, Anda punya kesempatan. Tidak ada barang yang dicuri. Anda tidak berzina, tidak ada kesempatan untuk berzina, atau malu saja, atau takut dikata-katai orang. Ya, itu belumlah kesucian yang benar. Kesucian yang berkualitas tinggi di tengah-tengah godaan berbuat dosa. Ini kesucian yang disertai sikap hormat kepada Tuhan dan sikap mengasihi Dia. Dan Tuhan mengendaki kesucian seperti ini, saudaraku. Jadi kalau saudara berpikir kesucian itu bisa terwujud kalau meninggalkan kesibukan wajar di tengah masyarakat, itu salah. Anda memang tidak boleh berbagi hati, bersahabat sampai mendapatkan impartasi spirit yang salah dari orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi jangan saudara kemudian meninggalkan pertemanan dengan banyak orang, saudaraku. Anda harus berteman dengan semua orang, tapi jangan berteman dengan dunia, dengan percintaan dunia, saudara. Kita tetap bersahabat dengan Allah. Kalau kita tidak hidup di tengah-tengah dunia, kapan latihan hidup suci? Kapan? Kapan kita membangun kesucian yang sungguh-sungguh? Jadi ketika kita menghadapi banyak persoalan, oh Tuhan sedang mau meningkatkan kesucian kita. Betul nggak, saudara? Luar biasa. Kamu doakan Erastus, jadikan aku orang kudusmu, baik. Ditempa dengan masalah, baru kita mengerti. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Maaf, saya mau menyimpang sedikit ya. Ada orang bilang, Pak, kalau khotbah jangan pakai nyanyi-nyanyi lah, Pak. Udah khotbah aja. Ya bagus. Tetapi lagu saya ini juga khotbah. Dan saya mengajak Anda masuk di dalam perasaan kebenaran yang saya nyanyikan ini. Dan Anda mesti menikmati waktu saya menyanyi ini kan, ya istilahnya basah itu, hadirat Allah mengalir. Nah, saya khawatir Anda cuma mau punya pengetahuan. Nanti Anda tidak akan berubah secara baik. Yang ada itu kesombongan. Kesombongan karena memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau doktrin atau ajaran, ya. Oke? Amin.